Universitas Fatima, Fatima. Wih, mana lah anak iko muda? Wih, Fatima. Astagfirullahaladzim, Mak. Padok kau duduk cek iko bel, Mak kau daftar kuliah. Aku pintar juga. Mak, kuliah gini kok mahal. Ambil kerja bae, dapat PT. Wih, Fatima, orang kok ini lah sarjana galo, lah kuliah galo. Kalau kau kerja baik, kalau kau kalah saing. Ini juga lah, Mak. Nah, Mak baru sudah nanya kayak tamu kita. Aminah, nyo katanya kuliah di UT Bengkulu. Nah, kuliahnya tuh keceknya fleksibel. Kalau kecek orang kini kok pacak di mana baik, kapan baik. Ini juga sambil kerja. Siapkanlah berkas, legalisir ijazah, fotokopi KTP, materai 6.000. Pas foto 3 kali empek 2 lembar, empek kali 6 lembar baik. Cuma itu, Mak, persyaratannya. Nah, kalau cek itu enggak mau kuliah, Mak. Jadi hari Senin sampai Jumat, aku baca kerja. Sabtu ke Minggu, aku kuliah. Aku nak bayar daftar, Mak, ke UT Bengkulu. Nak kemana? Wih, kini kok daftar pacak online. Lewat sia.ut.ac.id. Itu pacak online. Nah, jadi kau tidak usah nak jauh-jauh ke situ. Pacak lewat komputer, gampang kan? Makanya, pengen kuliah. Oh, jadi di UT Bengkulu, pacak juga daftar online ya, Mak? Nah, pokoknya di sana baru kita daftar di UT Bengkulu. Karena UT Bengkulu, pada tecam gitu nih. Baru lulus SMA, SMK, atau MA. Bingung mau kuliah di mana? Universitas Terbuka, pilihan yang tepat. Teman-teman sudah bekerja, tapi tetap ingin kuliah di perguruan tinggi negeri? UT, perguruan tinggi negeri loh. Biaya kuliah murah dan terjangkau. Universitas Terbuka, bebas tes masuk dan bebas batasan usia. Sistem perkuliahan fleksibel sangat tepat bagi kalian yang ingin kuliah tapi tetap bekerja. Program studinya terakreditasi A dan B dan diakui secara internasional. Kuliah keren, makin ngetren, semua pasti jreng. Ayo, tunggu apa lagi? Universitas Terbuka sebagai pelopor pendidikan tinggi jarak jauh di Indonesia memberikan layanan pembelajaran dengan berbagai cara. Bisa online secara asinkronus melalui tutorial online atau online secara sinkronus melalui tutorial webinar. Anda juga dapat memilih layanan tutorial tatap muka, tutorial radio, TV, dan masih banyak lagi. Jangan ragu-ragu, mantapkan pilihan Anda pada Universitas Terbuka. Universitas Terbuka, Pade, Caca, Kitonya. Universitas Terbuka menerima mahasiswa baru untuk tahun akademik 2020-2021, semester 1. Pendaftaran dimulai pada tanggal 1 Maret sampai tanggal 15 Juli 2020. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui sia.ut.ac.id atau dapat langsung ke UT Bengkulu. Jalan Sadang Raya, Kelurahan Lingkar Barat, Bengkulu, dengan nomor WhatsApp 0811731795. Anda juga dapat menghubungi pengurus kelompok belajar di daerah masing-masing. Kota Bengkulu. Arga Makmur, Ketahun, Ipuh, Muko-Muko, Bengkulu Tengah, Kepahyang, Curug, Lebong, Seluma, Mana, dan Kaur. Selamat siang sahabat UT berada. Resti Bengkulu ngobrolnya. UT Bengkulu, nggak usah ngobrol di situ aja. Sahabat UT,
langsung di berbagai media sosial kita, di kanal YouTube kita, UPBJJ UT Bengkulu, di Instagram Universitas Terbuka Bengkulu, dan fanpage Facebook kita di Universitas Terbuka Bengkulu dan UPBJJ UT Bengkulu. Sebelum saya mulai, saya ingin menyapa sahabat UT yang ada di Universitas Terbuka Bengkulu saat ini. Assalamualaikum semuanya, selamat siang. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat UT, saya ingin mengingatkan, jangan lupa untuk memfollow media sosial kita, untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Supaya apa? Tidak ketinggalan tentang berita-berita terupdate Universitas Terbuka Bengkulu. Nanti ikutin terus para pemirsa, sahabat UT, acara ini sampai dengan selesai. Karena kenapa? Kami akan memberikan giveaway untuk 4 orang yang beruntung. 2 orang beruntung yang bertanya, nanti langsung bertanya di kolom komentar. Dan pertanyaan yang terpilih oleh tim kreatif kami akan mendapatkan giveaway dari Universitas Terbuka Bengkulu. Dan nanti jika sahabat UT merepost acara ini dan like-nya terbanyak akan mendapatkan giveaway juga. Alhamdulillah hari ini sangat luar biasa sekali. Pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020, sepanjang sejarah Universitas Terbuka Bengkulu kami kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, bintang tamu yang luar biasa. Jika bisa saya ungkapkan, ada kata-kata yang lebih dari spesial dan luar biasa akan saya ungkapkan pada hari ini. Kedatangan siapa? Seseorang yang tidak asing lagi, seseorang kepala daerah, bahkan lebih dikenal dengan motivator. Karena apa yang beliau ucapkan itu seperti menyihir kita semua. Kita sambut Kepala Daerah Bupati Bengkulu Selatan, Bapak Haji Gusnan Mulyadi SEMM. Kita sapa langsung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya jujur demi Allah gemetar. Ya, kalau bisa dilihat kan saya gemetar karena untuk pertama kalinya saya langsung berhadapan dengan beliau, dengan Bapak Gusnan, Bupati Bengkulu Selatan. Mungkin kalau sahabat UT yang menonton acara live dan ya saya sosok ngartis dikit, yang tahu saya dari mana? Saya asli orang Bengkulu Selatan, tinggal di Bengkulu Selatan, besar di Bengkulu Selatan. Selama ini nggak pernah lihat Bapak Bupati secara dekat ini, makanya saya bener-bener. Nah, kalau Bapak bisa lihat, saya gemetar, saya deg-degan, Masya Allah. Tapi ini benar-benar kesempatan yang tidak akan bisa saya lupakan karena ini berkah buat saya pribadi dan berkah buat Universitas Terbuka. Bagaimana kabarnya Bapak? Kabar baik. Alhamdulillah. Datang ke Bengkulu hari apa ya Pak? Saya tadi malam sampai jam 12 malam, pukul 00 sampai sini. Ini memenuhi janji untuk PUT pada hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah Bapak, semoga selalu diberkahi Allah. Begitulah seorang Bapak Gusnan yang rela datang ke Universitas Terbuka hanya menemani kita di sini ngobrol bareng. Sesuai dengan tema kita hari ini, Suara Universitas Terbuka dari Bumi Sekundang Setungguan. Tapi sebelum kita ngobrol jauh tentang Universitas Terbuka, saya ingin mengingatkan dulu mahasiswa UT atau calon mahasiswa yang ingin mendaftar menjadi mahasiswa baru di UT. Pembukaan penerimaan mahasiswa baru sudah dibuka dan berakhir pada tanggal 15 Juli 2020. Sekarang kita ingin mengenal Bapak Gusnan lebih jauh, walaupun kita udah kenal semua sih. Siapa sih yang gak kenal Pak Gusnan? Seorang kepala daerah yang berprestasi, yang menyambat begitu banyak penghargaan, itu yang saya tahu. Jadi sekarang kita minta dulu nih kepada Bapak, boleh nggak Bapak bercerita kepada kami perjalanan karir Bapak sampai Bapak menjadi seperti ini? Baik, saya dilahirkan di Bengkulu Selatan, menamatkan sekolah SMA di Bengkulu Selatan, kemudian merantau ke Bengkulu sambil kuliah dan bekerja di bengkel sambil kuliah. Insya Allah, bekerja di bengkel Bapak? Iya, tamat kuliah, saya menjadi tukang sapu kantor pos di Tanah Patah. Masya Allah, harus saya jadi merinding. Iya. Terus Bapak? 2 tahun di sana saya jadi tukang sapu, kemudian saya memulai usaha di percetakan, terus segala macam, merambah ke
eh, yang penerbangan sampai ke kawan-kawan di luar negeri. Tapi sesungguhnya saya juga berkarir di PNS Mbak, tapi tidak pernah menjadi pejabat. Oh, Masya Allah. Jadi benar kata orang sukses itu pasti melewati berbagai hal dulu ya Bapak ya. Jadi mungkin teman-teman atau sahabat UT belum pernah tahu kalau Pak Gusnan ini pernah kerja di bengkel, kemudian seperti itu. Nggak pernah berpikir nggak Pak kalau Bapak jadi bupati saat ini? Saya tidak pernah berpikir kalau saya akan jadi bupati, tapi saya selalu berpikir menggambar, berimajinasi bahwa saya harus menjadi orang sukses. Cuma itu saja. Jadi saya tidak pernah menghabiskan waktu saya itu dengan hal-hal yang percuma. Setidak-tidaknya saya bermimpi. Walaupun sedang saya duduk, sedang saya santai, tidur-tiduran, kalau tidak membaca ya saya bermimpi. Allah, berarti benar-benar nih dari mulai bermimpi kemudian lakukan akan menjadi kenyataan. Insya Allah ya Pak. Jadi kalau bekerja keras, insya Allah akan membuah hasil. Jadi seperti itu. Sekarang untuk Bapak, kegiatan sekarang ini prioritasnya apa ya Pak? Untuk kegiatan, mungkin ya kegiatan di daerah Bengkulu Selatan seperti itu. Ya, pada saat Pak Joko Widodo menetapkan bahwa COVID-19 atau virus corona ini menjadi bencana non alam di Indonesia, saya mungkin bupati yang pertama menetapkan Bengkulu Selatan pun darurat. Dan pada saat itu saya lepaskan jam tangan saya tidak pakai jam, sudah hitam semua. Saya lepaskan jam tangan, saya bilang, jam tangan saat ini kamu tidak boleh mengatur saya mengatur waktu saya. Jadi mulai saat ini saya bilang setiap waktu adalah pagi, setiap hari adalah Senin. Jadi mau tengah malam, mau apapun, itu bagi saya semuanya pagi, karena saya tidak mau Bengkulu Selatan seperti daerah-daerah lain yang terjangkit luar biasa. Mulai saat itu Mbak, saya benar-benar nggak pakai jam tangan. Bukan cuma ini filosofi kehidupan saya buang. Kehidupan saya itu diatur oleh kebutuhan. Tengah malam saya di call, tengah malam saya kerja. Jam 3 malam saya monitor di radio, jam 3 malam saya instruksikan. Ya, itu yang saya lakukan. Jadi bukan cuma sekedar ini, saya memang dapat kerja. Masya Allah, ya ini benar adanya. Karena saya adalah saksi warga yang melihat benar-benar kerja keras Bapak. Dan mungkin pasar Bengkulu Selatan, pasar Ampera itu adalah pasar pertama mungkin ya Pak yang menerapkan social distancing, yang saya lihat Bapak benar-benar terjun ke lapangan untuk mengatur antara para pedagang seperti itu. Sebegitu besarnya harapan Bapak Bupati kita supaya warga terhindar dari COVID-19. Dan alhamdulillah saat ini Bengkulu Selatan sudah zona hijau ya Pak. Iya, mudah-mudahan kita hijau terus ya Pak. Amin. Dan daerah-daerah lain juga menyusul untuk segera zona hijau. Dan Bapak Bupati selalu mengingatkan, dan saya juga sering lihat live-nya, beliau marah nih kalau nggak pakai masker. Saya mohon maaf ya Pak, saya sebenarnya bawa masker Pak. Nih saya ada nih. Tapi karena tadi kalau saya pakai masker nih suaranya agak dengung-dengung. Jadi agak mohon maaf juga sahabat UT. Saya juga warga yang baik. Saya melaksanakan apa yang diperintah oleh Bapak Bupati kita. Jadi kemanapun harus pakai masker. Karena kenapa? Saya ingat Pak Gusnan mengatakan, jangan menganggap orang lain itu adalah pembawa virus, tapi anggap aja diri kita ini dulu yang membawa virus. Maka dari itu kita harus menjaga jangan sampai orang lain terkena virus dari kita. Itu yang saya benar-benar ingat. Itu adalah pesan Bapak yang selalu Bapak sosialisasikan kepada warga. Masya Allah, luar biasa sekali ini. Kemudian saya ada pertanyaan lagi Bapak. Di bidang apa sih yang menjadi perhatian Bapak untuk ditingkatkan di Bengkulu Selatan agar Bengkulu Selatan itu menjadi lebih baik selain dari kita bicara COVID-19 ini tadi Bapak? Baik, kalau untuk Bengkulu Selatan Mbak, saya memulainya bukan dari mimpi, tapi saya memulainya dari masalah. Jadi di Bengkulu Selatan itu yang ada cuma masalah. Masalah kemiskinan, masalah kebodohan, masalah sawah yang tidak ada airnya, masalah nilai jual produk yang rendah, masalah pertanian yang tidak pernah meningkat,
masalah keindahan kota yang jauh dari harapan, masalah kekotoran pantai yang luar biasa. Saya mulai dari masalah. Karena Bengkulu Selatan yang ada sekarang ya masalah. Ya masalah katakanlah prestasi pemerintah daerah kita sendiri yang di dalamnya ada saya yang kurang memuaskan semua orang, termasuk dari sakit sekarang kita cuma mendapat PDP. Jadi ini mulai dari masalah. Iya. Jadi untuk mengejar mimpi. untuk mengejar mimpi. Jadi perhatian Bapak lihat dulu dari masalah. Dan saya sangat percaya dengan apa yang disampaikan Pak Gusnan, karena dimulai dari saya lihat dari lingkungan, taman yang kotor, pantai yang kotor. Jadi teman-teman kalau yang memang tinggal di Bengkulu Selatan tahu sekali bagaimana daerah manapun itu banyak taman, tapi tamannya Bengkulu Selatan, sahabat UT harus datang ke Bengkulu Selatan untuk lihat bagaimana perkembangan pembangunan yang sudah ditata oleh Bapak Bupati kita berdasarkan dari masalah. Luar biasa sekali. Baik, sedikit saya jelaskan Ya. lagi. Dulu saya masuk sebagai wakil bupati, pada saat itu kampanye hampir seluruh kita berpendapat pada saya bahwa permasalahan yang ada di segini terutama itu ada 1.000 hektar lahan sawah yang tidak tergarap karena airnya kurang. Semua orang mengatakan bahwa itu membutuhkan uang yang cukup besar untuk menyelesaikannya. Tapi tidak. Jadi saya identifikasi permasalahannya apa, ketemulah kolam air deras. Saya identifikasi permasalahannya itu adalah kekotoran saluran. Maka saya ajak masyarakat untuk bergotong royong tanpa uang. Bahkan kita memulainya itu dari istri saya suruh membuat nasi bungkus untuk mengajak masyarakat bergotong royong. Kalau Mbak ke segini, silakan cek di segini, yang daerah Muara Pulutan, Muara Pinang dulu tidak ada air, sekarang itu bahkan kebanjiran. Masya Allah. Nah, ini jadi 1.000 hektar lahan sawah yang kalau kita konversi dengan nilai uang itu mungkin hasilnya per tahun itu di atas 30 miliar untuk kepentingan masyarakat sudah terairi dengan baik. Satu, Bengkulu Selatan mempunyai potensi yang cukup besar tentang jagung. Nah, dulu di Bengkulu Selatan itu paling cuma 1.500-3.000 hektar per tahun tanam jagung. Kemudian saya berpikir bagaimana ini agar meningkat masyarakat. Saya wakil bupati, apa kira-kira? Saya ajak masyarakat, saya dorong bikin kebun percontohan, tapi saya tidak punya modal. APBD tidak ada. Saya gadaikan gaji saya waktu itu. Masya Allah. Saya gadaikan gaji saya ke Bengkulu, saya jadikan modal untuk membuat 3 kebun percontohan. Di Kedurang, Sejinim, dan Bulumana. Dan sampai sekarang Bengkulu Selatan itu terluas menanam jagung di Provinsi Bengkulu. Masya Kita di Allah. atas 10.000 hektar tanam jagung per Luar tahun. biasa sekali. Iya. Dan itu benar-benar kami rasakan, Iya. Bapak. Ya, ini Bapak kayaknya ada sahabat UT yang udah nggak sabar nih, ada yang mau bertanya dengan Bapak. Sebelumnya saya mau sapa dulu dong, ada sahabat kita dari UT Malang. Halo, assalamualaikum, sahabat dari UT Malang. Langsung aja ya, kita ada pertanyaan ini. Ada yang mau bertanya nih, padahal ini saya udah banyak pertanyaan. Ini ada yang bertanya duluan nih. Apa sih hubungan Bapak Bupati Bengkulu Selatan dengan UT? Kemudian ada yang mau bertanya juga nih, ceritakan tentang Bapak, kenapa ingin jadi mahasiswa UT padahal sudah S2? Oh, udah ketahuan nih kalau Bapak Bupati kita mahasiswa UT. Boleh Pak diceritakan? Boleh. Jadi begini, saya pun walaupun agak terhambat sekarang, saya pun masih statusnya mahasiswa S3-nya Universitas Bengkulu, sekaligus mahasiswa di UT. Karena begini, kenapa saya tertarik kuliah di UT? Saya berpikir orang kuliah di UT itu mempunyai kesempatan yang lebih daripada kuliah tempat lain. Kenapa? Ilmu yang dipelajari di UT dengan ilmu yang dapat tempat lain sama. 1 tambah 1 tetap 2. Tetap, universitas lain juga begitu. Misalnya di bidang akuntansi, ya tetap saja debit kredit, dan rumusnya itu juga sama saja. Bidang hukum, ya ilmunya undang-undang itu saja. Jadi yang dipelajari di UT itu sama dengan universitas lain. Kelebihan kita di UT, kita bisa mencuri start untuk meraih sukses. Kenapa? Sambil kuliah kita langsung bisa aplikasikan, bisa langsung kerja. Ya. Jadi ini kelebihan di UT. Jadi pada saat dapat
sarjana sekaligus sebenarnya karir di dalam bidang di dalam bisnis, di bidang apapun itu sebenarnya sudah harus mapan. Jadi mahasiswa UT itu sangat merugi apabila tamat UT, setelah tamat hanya mendapat ijazah dan menjadi ijazah saja. Ini kesalahan dan kerugian yang sangat besar. UT itu mempunyai peluang besar untuk meraih kedua secara berbarengan. Masya Allah. Ini saya tertarik, Mbak. Dan saya akrab dengan dunia internet itu semenjak internet masuk di Bengkulu. Ya. Jadi dulu masih ada Wasantara.net, ada juga di sini 080984 kalau nggak salah itu Telkomnet instan. Saya sudah berlangganan dari dulu. Jadi kerja saya itu mulai dari jam 8 sampai jam 10 malam pasti di depan internet dari dulu. Ini udah 20 tahun menjadi pola hidup. Nah, sekarang ternyata yang sudah dilakukan UT ini jauh dari pemikiran-pemikiran sistem pendidikan di dalam dan di luar negeri yang lain-lain. Kenapa? Sekarang ternyata cara pendidikan yang dilakukan di UT lah yang lebih unggul. Masya Allah. Kenapa? Sekarang kan semuanya dilakukan di rumah. Ya. Dan UT sudah melakukan cara pembelajaran ini udah dari awal. Dari UT lebih 35 tahun yang lalu, Bapak. UT lebih unggul untuk itu. Dan ini bukan mohon maaf bukan karena saya mahasiswa UT lantas saya mau bisa UT, saya cerita realitas. Jadi saya rasa pilihan yang sangat tepat untuk saat ini bagi mereka yang mau meraih kesuksesan sekaligus bisnis, karir, dan pendidikan itu adalah kuliah di UT. Masya Allah, sahabat UT dengarkan itu. Ini seorang Bapak Bupati Bengkulu Selatan yang sudah ada gelar sarjana ekonomi magister manajemen tetap mau kuliah mengambil S1 jurusan hukum di Universitas Terbuka dan sedang menjalani sebagai mahasiswa S3 juga ya Bapak ya. Nah, luar biasa sekali. Saya nggak habis pikir itu Bapak, gimana Bapak membagi waktu ya. Saya yang cuman dosen di UT ini aja agak stres juga saya ini. Bapak pikirkan seluruh warga Kabupaten Bengkulu Selatan dan sambil kuliah, sambil gimana itu Bapak? Kapan Bapak kuliahnya ya Pak? Kapan Bapak belajar? Saya belajar mencuri-curi waktu aja Mbak. Kalau untuk belajar benar seperti mahasiswa yang pada umumnya itu tidak mungkin. Tapi yang jelas saya tidurnya satu hari satu malam itu paling sekitar 5 jam paling banyak. Ya Allah, 5 jam Pak. Paling 5 jam. Semoga Bapak sehat selalu, itulah doa dari kami. Saya tidak pernah tidur siang semenjak dari dulu. Saya bangun tetap pagi seperti orang biasa, jam 5 pasti udah bangun, menyempatkan diri untuk olahraga juga. Terus setelah itu saya tidur paling cepat itu jam 12 malam. Oh, Masya Allah. Ya. Aduh, Kalau sekarang saya menyelesaikan pekerjaan, membaca surat-surat di rumah. Saya jarang menyelesaikan permasalahan surat-surat di kantor karena rugi di kantor itu bisa untuk apa? Cuma sekedar masalah administrasi kita kan rugi. Saya selesaikan surat menyurat di rumah, di luar jam kerja. Walaupun tidak ada honor lemburnya, saya kerjakan itu. Dan di samping itu, saya selalu biasanya ada buku di samping tempat tidur. Karena saya tidak bisa tidur sebelum membaca. Walaupun ini tidak baik, tapi jangan diikuti. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa tidur kalau tidak membaca dulu. Masya Allah, itu luar biasa. Kita hanya bisa berdoa semoga Bapak Bupati kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya terus belajar dan mengaplikasikan dan memberikan manfaat untuk orang banyak atas ilmu yang diperoleh oleh Bapak. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman kita, sepertinya banyak sekali pertanyaan Bapak, tapi saya duluan dong yang bertanya ya, sahabat UT. Nanti sabar, saya bacakan pertanyaan sahabat UT. Berkenaan tentang UT, bagaimana peran serta UT dalam ikut meningkatkan SDM di Bengkulu Selatan menurut Bapak? Adakah peran serta Universitas Terbuka ikut meningkatkan sumber daya manusia di Bengkulu Selatan? Ya tentu ada Mbak. Karena kawan-kawan kuliah saya dan senior saya di UT sana cukup banyak sekali. Baik yang di dalam lingkungan pemerintahan
maupun yang di luar lingkungan pemerintahan. Jadi mau tidak mau, diakui tidak diakui, sudah banyak kontribusinya terhadap Bengkulu Selatan, itu sudah pasti. Baik di jajaran pemerintahan maupun di sisi sumber daya manusia yang di luar pemerintahan. Dan saat ini salah satu pilihan untuk meneruskan pendidikan, saya lihat itu UT cukup favorit di Bengkulu Selatan. Masya Allah. Dan banyak sekali lulusan universitas terbuka yang jadi PNS kan ya Bapak ya? Ya, karena apalagi tahun 2018 gitu, luar biasa. Karena saya ingat itu Pak, banyak mahasiswa-mahasiswa UT itu yang saya kenal juga gitu. Makanya tadi saya katakan universitas terbuka itu seperti yang Bapak Bupati sampaikan, ada sangat terjangkau. Sekarang kita ini Pak, ini ada pertanyaan dari sahabat UT, dari Memo. Pertanyaannya ada di FB. Memo bertanya, bagaimana pandangan Bapak terhadap lulusan universitas terbuka dan kontribusi seperti apa yang akan Bapak berikan terhadap mahasiswa lulusan UT di Bengkulu Selatan? Nah, ini agak sama sih sebenarnya, tapi ini lebih ke seperti apa yang akan Bapak berikan terhadap mahasiswa-mahasiswi lulusan UT di Bengkulu Selatan. Bagaimana Bapak? Baik, begini. Saya memandang lulusan sebuah lembaga pendidikan, baik itu SLTA, university atau perguruan tinggi, saya memandangnya itu bukan karena lulusannya, mohon maaf. Saya memandang orangnya. Jadi walaupun dia tamat universitas ternama bahkan di luar negeri, tapi pada saat berdiskusi dengan saya tidak punya kemampuan dan saya lihat perilaku, attitude dan yang lainnya itu tidak saya juga tidak menganggap. Jadi saya tidak pernah menilai orang itu dari lulusannya, mohon maaf ini. Saya melihat orang itu dari siapa dia. Tidak tamat SMP pun kalau dia bagus, itu buktinya Susi jadi menteri. Jadi sekali lagi, jangan pernah Anda berpikir tamat UT itu Anda termasuk tamat universitas yang kelas rendahan, kelas bawah. Tidak begitu. Jadi isi diri Anda dengan nilai ilmu di dalam pendidikan itu cuma sebagai alat untuk mendewasakan pola berpikir, membuat pola berpikir kita sistematis. Bukan berarti itu sebagai alat Anda menjadi sukses, tidak. Sukses itu tergantung dengan nilai diri Anda. Kalau kita kontribusi terhadap lulusan UT, saya pun tidak pernah berpikir begitu. Karena saya tidak pernah berpikir pada saat saya jadi mahasiswa, nanti saya tamat UT saya dapat apa? Saya tidak tahu. Tapi pada saat saya saya masuk, saya tamat sebuah lembaga pendidikan, saya cuma berpikir saya pasti mempunyai nilai yang lebih. Karena saya mempunyai nilai yang lebih, makanya saya pasti lebih berharga dari orang lain di lapangan. Itu yang membuat kita punya nilai. Masya Allah. Ya. Jadi benar-benar tidak memandang. Sebenarnya apa yang disampaikan Bapak Bupati itu ada teorinya loh Bapak. Tapi mohon maaf saya lupa teorinya apa. Dan memang nilai atau indeks prestasi itu di urutan ke-30-an Pak. Memang yang pertama itu adalah perilaku, kemudian bagaimana seorang seperti yang Bapak sampaikan. Makanya saya katakan tadi, Bapak Bupati kita ini cocok sekali jadi motivator. Saya jadi kayak lagi dengar profesor lagi ngomong kayaknya gitu. Jadi benar-benar menyihir kita yang mendengarkan dan membuat kita termotivasi. Dan saya bangga kuliah di UT. Gambaran Mbak ya. Yes. Saya kan beberapa bulan yang lalu menyelesaikan pendidikan kepemimpinan Lemhanas. Saya merasa di dalam kelas itu saya orang terbodoh, Mbak. Benar. Alangkah bodoh saya ini. Karena di sana ada yang bupati ini, ada profesor, doktor, yang mereka yang benar-benar sudah sukses. Bodoh. Perasaan benar saya bodoh. Makanya saya berusaha belajar sebaik mungkin agar jangan terlihat bodoh. Waktu paparan saya berusaha untuk tidak membaca, jadi semuanya saya masukkan dalam kepala, saya paparkan secara detail, secara rinci dengan waktu yang terbatas. Dan sekitar 1 jam sebelum pelantikan, saya bisik oleh
Bapak dipanggil ke depan ya, dipanggil ke depan, ini nanti Bapak lakukan ini. Nah, berapa orang? Bapak sendiri. Kenapa? Karena Bapak lulusan terbaik. Aku bilang, saya merasa paling bodoh waktu itu. Nah ini, saya lulusan terbaik nasional di periode kemarin di apa namanya itu Lemhanas. Mungkin ini salah satu prestasi Bengkulu ya, mungkin pertama kali. Tapi saya sampaikan di sini bahwa lebih baik kita itu merasa bodoh, merasa tidak memiliki apa-apa. Kosongkan diri Anda. Jadi gelas Anda itu kosongkan sehingga bisa masuk air yang lain. Nah ini. Nah begitupun saat Anda di UT, jangan merasa Anda paling hebat, Anda misalkan paling pintar. Enggak. Kosongkan gelas Anda, gelas diri Anda itu kosongkan agar dia banyak bisa masuk isi yang kita harapkan bisa masuk ke dalam. Ini kira-kira sebagai gambar untuk kawan-kawan mahasiswa nih. Ini kan kawan-kawan karena saya mahasiswa juga. Masya Allah, itu dengarkan itu sahabat UT, itu pesan dari Bapak Bupati kita, kosongkan gelas Anda. Supaya apa yang Anda dengar, Anda lihat, bisa Anda masukkan ke dalam gelas itu. Luar biasa sekali. Ya itu tadi saya katakan, Bapak Bupati kita ini sangat berprestasi. Menjadi, itu Lemhanas itu apa itu ya Bapak kemarin? Pelatihan apa itu Bapak? Pelatihan sekolah pemimpinan tertinggi di Indonesia itu kan Lemhanas. Oh gitu ya Bapak. Lembaga Pendidikan Ketahanan Nasional itu, dan sekolahnya itu bukan cuma dari. Jadi itu semua dari nasional, kepala daerah Bapak? Itu kepala daerah atau TNI, Polri kalau mau jadi jenderal, kalau enggak sekolah sana. Masya Allah, wow, luar biasa sekali. Atau persiapan untuk eselon 1 di departemen. Dan yang sekolah sana orang-orang dari dalam dan luar negeri. Masya Allah, itu luar biasa, benar-benar motivator, benar-benar apa yang diucapkan itu seperti merasuki kita semua. Sekarang kita lanjut pertanyaan ya Bapak. Ini saya banyak pertanyaan, tapi ini teman-teman banyak juga yang bertanya. Oke deh, biar karena saya sayang sama sahabat UT, saya bacakan pertanyaan sahabat UT. Ini ada pertanyaan, kenapa Bapak memilih prodi hukum di UT? Gimana Pak? Baik, karena saya merasa tidak memiliki banyak pengetahuan di UT. Kalau yang lain, saya learning by doing di bidang kelistrikan, infrastruktur, di bidang yang lain gitu. Saya banyak learning by doing. Termasuk ilmu pertanian, saya belajar dengan petani. Saya seperti jagung tadi, saya mulai dari pengenalan bibit sampai ekspor saya paham. Sementara hukum, saya jujur saya tidak banyak mengerti bahasa-bahasa hukum. Sementara sehari-hari saya selalu dihadapkan oleh permasalahan hukum, mulai dari SK, mulai dari ini. Makanya saya minimal saya dapat pola berpikirnya di sisi hukum itu apa. Makanya saya belajar hukum. Masya Allah. Jadi karena begitu banyak, selain bertanya, selain belajar dari apa yang sudah didapat oleh Bapak Bupati, belajar langsung ke lapangan, karena tentang hukum menurut Bapak Bupati kita ini masih kurang, tapi saya yakin nggak begitu. Tapi Bapak ingin jauh lebih menggali ilmu yang ada. Itu yang saya lihat dari Bapak. Ini ada pertanyaan lagi. Sebenarnya ini agak mirip-mirip nih pertanyaan dengan saya. Saya ingin bertanya ke Bapak, bagaimana perkembangan UT di Bengkulu Selatan, serta bagaimana sambutan masyarakat Bengkulu Selatan terhadap UT. Dan ini nyambung pertanyaan sahabat kita, tes CPNS kemarin banyak yang lulus Pak. UT banyak sekali yang lulus CPNS, bagaimana di Bengkulu Selatan? Oh ini kaitannya sama nih Pak, perkembangan UT di Bengkulu Selatan menurut pandangan Bapak seperti apa? Baik, karena saya mahasiswa, saya ikut kegiatan, saya tahu jumlahnya. Ternyata mahasiswa UT di Bengkulu Selatan mengalami perguruan tinggi yang ada di Bengkulu Selatan. Masya Allah. Jadi memang animo masyarakat untuk kuliah di UT luar biasa. Tadi kalau untuk PNS saya nggak begitu hafal, ya saya begitu hafal. Tapi saya rasa semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Iya. Oke. Sekarang berbicara tentang UT tadi, kan Bapak juga selain seorang kepala daerah, ini kan Bapak mahasiswa UT juga ya di jurusan hukum. Jadi saya ingin tanya pendapat Bapak, bagaimana pandangan Bapak terhadap modus perkuliahan yang ada di UT?
seperti adanya tutorial online, kemudian PTM, tutorial tatap muka, dan yang terbaru nih tutorial webinar, maksudnya terbaru yang ada di Bengkulu. Kalau setahu saya itu sudah ada dari dulu, tapi mungkin agak asing ya bagi mahasiswa S1 yang khususnya di Bengkulu. Kemudian sistem ujiannya dan sebagainya. Bagaimana menurut Bapak tentang modus perkuliahan yang ditawarkan UT? Baik, kalau untuk mahasiswa, saya rasa semuanya sudah cukup baik. Tapi kalau saya sendiri karena kesibukan yang luar biasa, kadang-kadang memang agak terbentur, terutama di hari-hari tertentu kadang-kadang harus bertugas di luar kota. Itu khusus untuk tatap muka dan ujian-ujiannya. Itu yang kadang untuk saya ya, yang memang kesibukannya ekstra. Tapi untuk yang lain, untuk kawan-kawan yang lain, saya rasa ini sudah cukup, lebih dari cukup. Kalau seperti itu, pelonggaran memberikan izin bagi karyawan yang mau apa namanya itu kuliah, saya rasa bukan kuliah di UT saja, mau menambah pendidikan di tempat lain dimanapun, saya pasti kasih izin. Oh, Masya Allah, itu pertanyaan dari Luki Manis nih. Jadi apakah Bapak memberi kelonggaran izin bagi staf Bapak ingin kuliah? Itu Bapak berikan izin, itu denger ya semuanya. Masya Allah, semua staf Bengkulu Selatan jika memang ingin kuliah, Bapak Bupati kita mengizinkan demi meningkatkan sumber daya manusianya ya Bapak ya. Jadi seperti yang Bapak Bupati sampaikan tadi, bahwasannya pilihan untuk kuliah di UT itu benar-benar solusi bagi kita yang sudah bekerja, kemudian tetap ingin kuliah. Dan ingat, banyak sekali, kalau yang seperti yang menurut pandangan Bapak Bupati, bahwasannya banyak sekali mahasiswa UT di Bengkulu Selatan melebihi universitas yang ada di Bengkulu Selatan. Itu juga bisa disebabkan karena ingat, universitas terbuka adalah universitas negeri yang prodinya terakreditasi A dan B. Jadi insya Allah nggak abal-abal kok ya Bapak. Ya, jadi memang benar-benar para pendidiknya juga dipilih. Selain kita punya dosen tetap di universitas terbuka, dan kita juga mitra dengan berbagai dosen yang ada di luar universitas terbuka untuk menjadi tutor kita untuk mengajar di berbagai prodi di universitas terbuka. Sekarang ada pertanyaan lagi dari Tesi Martina Ones itu di FB UPBJJ. Wah, Bapak banyak ini Pak, Bapak dibanjiri pertanyaan ini Pak, karena mungkin banyak sekali yang sedang menonton kita, seperti yang disampaikan teman-teman, ini live FB, live Instagram, dan kanal YouTube kita. Jadi semua masyarakat tidak hanya Provinsi Bengkulu, tetapi di luar Provinsi Bengkulu, dan mungkin saja di dunia yang sedang menonton sekarang melihat acara ini. Ini ada pertanyaan dari Tesi tadi. Tunggu sebentar, saya kurang kelihatan. Oke, bagaimana Bapak menyikapi sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan? Bagaimana Pak? Baik, begini. Ini problema yang terjadi di mana-mana. Hampir setiap hari saya ditelepon, didatangi orang-orang yang mencari pekerjaan. Saya tamat, tapi tidak ada kerjaan. Nah, ini pola pikirnya seperti saya tadi. Saya tidak pernah sebenarnya menjadi pekerjaan. Waktu kemarin saya sampaikan di kantor pos tamat itu, saya bukan bekerja, Mbak. Walaupun saya tukang sapu. Iya. Tapi saya adalah mitra kantor pos untuk menjaga kebersihan kantor pos. Masya Allah. Iya. Jadi saat itu saya ingat sekali gaji pegawai negeri golongan 3A itu kita 280.000. Gaji saya di kantor pos waktu itu penghasilan saya 1.500.000 berapa kali lipat. Sekarang kira-kira sekarang mungkin hampir 20 juta per bulan. Iya. Saya masih bujang. Wow. Iya. Itu. Jadi saya bukan seperti saya minta kerja di kantor, enggak. Saya di kantor pos itu karyawan saya 7 orang. Saya tamat kuliah itu. Iya, saya tidak pernah. Jadi saya selalu berusaha untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, ini problema yang ada di Indonesia ini. Indonesia sekarang ini sebenarnya bukan memerlukan pekerja. Indonesia sekarang ini memerlukan pengusaha, karena indeks pengusaha kita sangat rendah.
dengan pandemi COVID-19 ini, sebenarnya ini bahkan terbuka peluang-peluang usaha baru, walaupun banyak yang tutup. Kenapa? Anda tidak perlu berusaha membuka toko, Anda tidak perlu berusaha, Anda bisa berusaha di rumah, Pak. Anda jual daging bisa dari rumah. Iya. Jadi ini banyak sekali. Tentu saya tidak bisa ini kan peluang-peluang ya bisa kan ceritakan di sini. Ya bisa cerita di sini karena peluang ini bahkan terbuka semakin lebar apabila orang yang mempunyai inovasi. Nah sekarang hidup itu cuma satu pilihannya terhadap inovasi. Inovasi atau mati. Nah kalau Anda tidak berinovasi, Anda akan mati. Termasuk tidak berinovasi dengan kekinian, selesai. Begitupun kita manusia, tidak berinovasi, Anda tergilas. Nah, jadi sekali lagi untuk terhadap mahasiswa-mahasiswa yang belum mendapat pekerjaan, yang pertama buatlah nilai yang tinggi pada diri Anda, agar Anda diminta orang untuk bekerja di tempat mereka. Yang pertama. Yang kedua, kalau tidak itu Anda berinovasi, Anda yang menciptakan lapangan pekerjaan, terutama untuk diri Anda sendiri. Nah, kalau cerita yang saya selaku bupati, saya akan membuka peluang-peluang untuk tenaga kerja. Ini cerita saya tentang bupati. Tapi kalau saya pribadi beda. Ya, sekarang saya pribadi tidak, karena saya tidak pernah mencari pekerjaan dari dulu. Ya, saya tamat sekolah, saya tidak pernah mencari pekerjaan. Saya yang berpikir itu bagaimana saya membuat. Ini mohon maaf, Mbak. Saya punya anak 3. Saya tuh bilang, kamu harus kerja ini, nanti kamu jadi pegawai negeri. Yang satu yang tua tamat IPAR, Sekolah Tinggi Pariwisata. Karena saya bilang peluang terbuka besar. Anda menjadi pengusaha di bidang umur saja, Anda tidak akan mungkin miskin lagi karena Islam tidak akan mungkin lenyap di muka bumi dan Ka'bah tidak akan pernah pindah dari Arab. Yang terus dia bilang oke, kalau begitu. Sekarang dia kursus menjahit, Mbak. Sekarang beli mesin jahit, saya bilang saya mau jadi penjahit sekaligus nanti berwira swasta. Masya Allah. Jadi dan memang dari kecil saya itu sudah berjualan, seluruh anak saya sudah berjualan. Tidak ada satupun anak saya itu yang tidak mengerti berjualan, semuanya sudah berjualan. Iya, Masya Allah. Yang kecil yang SMP itu sendiri, SMP untuk keluarganya yang kalau dia mau pesta, kadang-kadang dia yang merias dia kasih duit untuk SMP. Jadi ini bukan saya membanggakan, enggak. Ini bukan membanggakan, tapi itu yang patut dibanggakan. Tapi tidak-tidaknya kita belajar itu jangan ketergantungan dengan tenaga kerja, tapi galilah potensi diri dari sekecil-kecilnya. Ya. Kalau bahasanya untuk sukses itu mulailah dari 3 saja, mulai dari diri sendiri, mulai dari apa yang ada, mulai dari sekarang. Jangan muluk-muluk, cukup itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya jadi langsung berpikir itu nanti mau didik anak sama kayak Bapak. Dan saya juga ini, karena tadi ngomong keluarga Bapak, ini pertanyaan pribadi ini tidak dibicarakan dan tidak ada juga pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana bisa Bapak, ini sebenarnya dibilang rahasia bukan ya? Saya tahu bahwasanya Ibu Lina itu, sahabat UT, kalau antri di bank itu nggak mau dispesialkan. Beliau antri loh. Gimana Bapak bisa memberi, gimana ya, mengajarkan anggota keluarga sampai sebegitunya, padahal status Ibu Lina sebagai istri seorang bupati itu langsung masuk aja tuh di bank, tapi beliau tetap kekeh untuk antri. Malahan kadang ini saya dapat bocoran dari pegawai bank loh Bapak ya, karena tadi bicara soal keluarga. Bagaimana sih Bapak bisa mengajarkan anggota keluarga sampai begitu bersahajanya terhadap orang lain? Ya, karena kami dari dulu kami selalu memposisikan bahwa hidup ini adalah pelayan. Jadi kami adalah pelayan. Maka saya sampaikan dengan anak-anak, pertama jangan pernah kamu bermuka masam dengan orang lain, dan hiduplah diri sebagai pelayan. Karena hidup yang paling gampang itu yaitu jadi pelayan. Anda akan susah kalau Anda minta dilayani. Anda akan susah apabila minta dihormati. Anda akan susah apabila Anda minta diberi.
Anda akan susah apabila Anda minta ditinggikan atau dimuliakan. Jadi yang termurah itu apa? Yang termurah itu ya melayani, memberi, ya menghormati, memuliakan orang lain. Ini maka dari itulah mulai filsafatnya. Saya pun antri, saya tetap antri. Tapi orang-orang malah suka jangan Pak. Ya, saya tetap antri. Makan di rumah prasmanan itu saya tetap antri. Itu kami sampaikan dan saya sampaikan dengan anak-anak. Ingat, Anda bukan anak bupati. Bupati tidak punya anak. Istri saya bilang, Anda bukan istri bupati. Bupati tidak punya istri. Ya, jadi ingat, Anda itu istri Gusman, orang biasa. Ya, jangan ubah pola Anda, pola anak-anak, karena sudah menjadi bupati. Apalagi ini cuma sekedar baju, Mbak. Ya, jabatan itu cuma sekedar baju. Oh, dipakai, ditanggalkan, dipakai, ditanggalkan. Kita tidak mau tanggalkan, ditanggalkan orang lain. Masya Allah. Jadi ini cuma dari kehidupan aja bupati ini. Makanya saya tidak pernah merasa diri saya itu bupati. Saya dengan orang itu nggak pernah saya mau ciptakan ada jarak, ada hijab kalau dalam bahasa kita itu ada pembatasan orang. Luar biasa sekali. Ini ada pertanyaan ini. Ketika ujian di UT, Bapak juga tidak minta pelayanan spesial, katanya gitu. Iya nggak Pak? Begitu ya Pak? Gimana Pak? Ketika di UT, Bapak minta pelayanan spesial atau tidak? Tidak kan ya? Iya. Tapi pertama mohon maaf, kadang-kadang saya agak terlambat karena berbenturan dengan yang tapi saya ikut. Oh iya. Saya ujian sama yang lain. Iya betul. Saya nggak bisa. Nah itu tadi di samping nggak ada saya tulis sendiri semuanya. Iya. Jadi di samping istri, anak, Bapak Bupati kita nggak pernah minta pelayanan spesial sahabat UT. Kalau nilainya jelek ya tetap jelek juga. Jadi Bapak tetap di kelas. Waktu SMB Bapak hadir sebagai mahasiswa baru UT ya Bapak. Luar biasa sekali, benar-benar jadi contoh seorang yang benar-benar bisa merasuki orang lain atas apapun yang Bapak kerjakan. Makanya saya ketika Ibu Direktur bilang ini nanti ada Bapak Bupati, aduh saya benar-benar ingin menyodorkan ini untuk jadi host di sini. Jangan sampai Ibu Direktur cari orang lain nanti untuk ngobrol sama Bapak. Masya Allah, terima kasih untuk Ibu Direktur karena kesempatan ini. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ini. Ini pertanyaan banyak sekali, padahal saya masih banyak pertanyaan. Oke, karena saya sayang sahabat UT, saya akan bacakan pertanyaannya. Ini ada Endang Saputra. Endang, bagaimana strategi Bapak sebagai Bupati agar warga Bengkulu Selatan melanjutkan ke perguruan tinggi? Nah, misalnya ke UT ini mungkin lebih ke ini ya Bapak ya, bagaimana kesan pemerintah terhadap lulusan-lulusan ataupun mungkin yang baru tamat, baik itu tamat SMA ataupun udah S1 ingin kuliah, bagaimana Bapak strateginya? Baik. Kalau secara kepemerintahan, mohon maaf saya belum bisa melakukan banyak hal karena saya dilantik menjadi bupati itu kan baru 1 tahun. Tahun ini pun kebijaksanaan itu dalam bentuk penganggaran segala macam kita diutamakan untuk pilkada, sekaligus di tengah perjalanan kita dilanda badai COVID-19. Jadi kebijaksanaan pemerintah belum begitu banyak. Namun yang jelas kami mendorong baik itu perguruan tinggi yang ada di Bengkulu Selatan, ada di sana Akbid, ada apa namanya itu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, Tarbiyah, ada yang lain juga di sana. Kami dorong. Bahkan saya sering mengisi materi di sana, diminta untuk memberikan kuliah umum. Dan sebagai dorongan bagi saya pribadi untuk kawan-kawan, setiap anak-anak muda, setiap mahasiswa minta saya hadir di tengah mereka, jarang sekali saya tolak. Baik kan memberikan kuliah, memberikan motivasi atau dalam bentuk itu salah satu misalnya. Yang kedua, saya selalu menyampaikan kepada orang tua, ini untuk mendorong tadi. Karena begini Mbak, saya ini mohon maaf dari keluarga yang sangat sederhana. Saya selama SMA itu celana saya cuma 1. Dari kelas 1 sampai SMA cuma 1. Saya duduk tuh hati-hati sekali tak robek karena tidak ada gantinya. Ya, ini benar Mbak. Jadi selama SMP SMA itu saya selalu berjalan kaki ke sekolah.
dan saya lebih banyak berdikari sendiri dari kecil. Ini saya sampaikan dengan siapapun orang Bengkulu Selatan tentang menyekolahkan anak. Saya bilang, kamu untuk menyekolahkan anak belajarlah dari tentara. Kenapa? Tentara Indonesia itu pada saat disuruh berperang tidak pernah mereka itu menanya mana bekal untuk kami. Pada saat disuruh perang, dia perang saja masuk hutan. Karena dia yakin di tengah hutan itu ada monyet, di tengah hutan itu ada umbut-umbutan, di tengah hutan ada air yang melimpah. Di sana ada pisang hutan, di sana ada kelinci, ada yang. Jadi semua kekurangan kita Allah akan penuhi di tengah jalan. Nah, sekarang tinggal orang yang mana yang mampu bertahan dalam permasalahan dan menyelesaikan permasalahan, atau yang keluar berlari menghindari permasalahan. Tinggal itu saja yang suksesnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh warga Bengkulu Selatan atau dimanapun Anda berada, warga yang mendengar ini, kalau untuk kuliah jangan pernah Anda kecut untuk mengambil pendidikan walaupun Anda orang miskin. Itu bukan alasan. Alasan untuk berhenti kuliah itu pertama itu karena malas, yang kedua karena tidak ada niat. Kalau ada niat semuanya ada jalan. Allah ya Bapak. Betul. Saya kuliah aja sambil bengkelan kok. Kan saya sudah sampaikan tadi, saya kuliah kan saya sambil kerja di bengkel. Betul. Allah. Aduh, saya kalau udah Bapak Kusnan yang bicara, saya rasanya nggak mau bicara, saya mau dengar terus supaya menjadi seperti mood booster buat saya sendiri. Jadi bagaimana nantinya saya sebagai seorang ibu mendidik anak-anak saya nanti, dan bagaimana saya seorang dosen bisa memberikan pendidikan yang berarti buat mahasiswa saya. Sekarang kita dari sisi, karena ini kita dibatasi waktu ya Bapak, saya mau tanya ini bagaimana kesan ini tadi dari sisi Bapak ya sebagai Bupati Bengkulu Selatan dan sebagai mahasiswa jurusan hukum. Sekarang saya ingin tanya bagaimana kesan pemerintah daerah Bengkulu Selatan terhadap keberadaan UT sendiri saat ini, selain apa yang sudah Bapak sebutkan tadi. Jadi mungkin lebih khusus gitu Bapak. Bagaimana? Bagaimana kesan pemerintah daerah Bengkulu Selatan terhadap keberadaan UT itu sendiri saat ini? Baik, begini. Indonesia, terutama Bengkulu Selatan, dihadapkan permasalahan yang besar, salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita hampir rata-rata kurang skill, yang rendah skill dan juga masih rendah pendidikan. Hal ini yang membuat Indonesia pun belum bisa maju seperti negara-negara lain yang rata-rata mereka berpendidikan minimal sarjana, bahkan ada yang. Nah, kehadiran UT di Bengkulu Selatan salah satu solusi dari permasalahan yang dihadapi, yaitu tentang sumber daya manusia. Jadi Bengkulu Selatan sangat merasa beruntung, sangat merasa tertolong UT hadir di Bengkulu Selatan menjadi solusi untuk peningkatan sumber daya manusia. Karena perang yang kita sekarang, perang seorang pemimpin dan pemerintah saat ini bukan melawan musuh, bukan lagi melawan musuh berhadapan antara bangsa dan bangsa, negara dengan negara. Tapi musuh kita sekarang adalah kemiskinan, kebodohan, dan mungkin ketidakadilan. Jadi ini musuh utama yang harus kita perangi. Kemiskinan ini bertalian dengan kebodohan. Kebodohan bertalian dengan kemiskinan. Nah, jadi ini perang kita sekarang. Dan untuk salah satu alat jihadnya itu ya kita di pendidikan. Nah, sekarang salah satu alat jihad untuk memenangkan itu adalah Bengkulu Selatan, UT hadir. Nah, tinggal siapa-siapa saja yang mau mengambil alat ini untuk menjadi alat mereka untuk memerangi kebodohan dan kemiskinan, terutama bagi diri mereka sendiri. Ambil alatnya di UT, ada, sudah disediakan. Masya Allah. Jadi benar-benar pemerintah mendukung atas apa yang ada saat ini, UT hadir di tengah masyarakat. Dan kalau begitu kita bisa dong Bapak kerjasama kira-kira
Gimana Pak? Ya. Mungkin bisa ya nanti ya. Kita adakan MOU antara UT dengan Bisa. pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Ya, saya sendiri kan mahasiswanya. Itu menunjukkan dukungan apa lagi? Coba tanya di Provinsi Bengkulu, apa namanya itu, siapa yang mau jadi mahasiswa UT seperti saya? Saya rasa mungkin. Iya, betul. Ini ada hubungannya Pak, ini ada pertanyaan dari teman kita Pak, dari Nathan di YouTube. Adakah beasiswa dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk kuliah di UT? Katanya ini kalau saya lihat mungkin bisa aja ini mahasiswa lulusan SMA atau mungkin ini adalah para ASN mungkin yang ada di Bengkulu Selatan ingin kuliah di UT. Kira-kira bagaimana Bapak? Baik, kalau sekarang untuk beasiswa sendiri belum. Tapi perlu saya sampaikan bahwa konsentrasi kita di bidang pendidikan, Bengkulu Selatan adalah salah satu-satunya kabupaten yang menyediakan bos daerah untuk dunia pendidikan. Kalau bos nasional, kita menyediakan berapa miliar, itu bahkan hampir 6 miliar untuk dijadikan bos daerah mensupport pendidikan. Jadi kalau untuk beasiswa mahasiswa untuk perguruan tinggi, kami katakan ini belum, tapi kami support dengan bidang yang lain. Nah, ke depan memang kita akan mengambil orang-orang yang berprestasi, yang insya Allah itu akan kita ambil setiap tahun untuk diberikan mahasiswa ke depan. Saya bilang kalau tahun ini belum bisa, saya baru 1 tahun. Mana ini diselesaikan oleh COVID dan juga Wah, kami doakan bisa lanjut Bapak supaya programnya ini bisa berlangsung. Kita doakan Bapak Bupati kita sehat selalu dan bisa melanjutkan visi misinya. Tadi kurang dukungan apa lagi kata beliau. Beliau sekarang sudah menjadi mahasiswa Universitas Terbuka dan kita doakan semoga nanti bisa adanya seperti yang disampaikan Bapak Bupati, ada bantuan untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Jadi sekolah di UT itu benar-benar fleksibel karena berkaitan dengan ujian juga, tidak ada kesulitan ya Bapak ya. Kesulitan harus bertugas dan karena UT itu sangat Saya fleksibel. pernah ujian di rumah karena waktu tidak ada, saya ujian di rumah boleh gitu. Iya. Di rumah boleh, tapi tetap diawasi ketat. Pengawasnya dulu di sana nggak boleh, saya megang handphone pun nggak boleh. Iya, karena goyang dikit Pak langsung merah gitu Pak. Kalau goyang dikit itu langsung merah. Nggak boleh, saya bilang ini luar biasa. Jadi pengawas itu tetap kayak polisi di sana ngawasi. Iya, Masya Allah. Makanya kuliah memang fleksibel, ujian jangan main-main. Makanya Universitas Terbuka terakreditasi Pak, Insya Allah terakreditasi A dan B. Jadi kalau usah diragukan mahasiswa UT maupun calon mahasiswa UT yang ingin kuliah di UT, kami tetap buka pendaftaran sampai dengan tanggal 15 Juli 2020. Jadi jangan sampai ketinggalan loh ya. Nanti kelewat 15 Julinya. Ini ada pertanyaan lagi nanti Bapak dari saya deh. Tadi kan kalau saya lihat dari awal dan sebenarnya ini pertanyaan sudah saya siapkan sekali. Tapi dari tadi kita udah dengar bahwa Bapak Bupati kita itu memberikan banyak sekali istilahnya memberikan semangat dan memberikan motivasi buat kita. Karena saya lihat Bapak Bupati kita ini selain sebagai kepala daerah Bengkulu Selatan sangat cocok sekali sebagai motivator. Semua orang bilang begitu Pak. Di UT sendiri, wah ketika tahu siapa yang kenal sama Bapak Bupati Bengkulu Selatan itu benar-benar udah mantengin live kita. Karena ingin melihat bagaimana sih kami ada-ada aja gitu yang Bapak sampaikan tuh seperti merasuk, kami nggak tahu itu anugerah dari Allah itu Bapak. Nah sekarang saya minta kepada Bapak sebelum kita tutup acara kita, khususnya untuk teman-teman kita yang sedang menonton live, bagaimana supaya Bapak bisa memotivasi mahasiswa dan calon mahasiswa UT agar bisa sukses kuliah di UT. Gitu. Baik, sebenarnya begini, kuliah, permasalahan, bisnis, kerja, selalu pasti ada masalah. Pasti, manusia itu cuma kehidupannya itu hanyalah susunan masalah. Yang pertama, saya sampaikan untuk meraih sukses dan mengalahkan menjadi pemenang dalam berperang melawan masalah. Satu adalah ikhlas. Banyak orang ngomong ikhlas itu tidak gampang Pak. Iya Bapak ngomongnya enak, tapi kami yang merasakan. Nah ini. Jadi ikhlas itu kalau ini yang saya lakukan sendiri, ilmu saya rasakan sendiri gitu. Ikhlas itu
laksana kita menelan pil yang pahit yang kita tidak pernah berusaha untuk memuntahkannya, karena kita yakin seyakin-yakinnya rasa pahit itu adalah obat yang menyembuhkan kita dari sakit tersebut atau masalah tersebut. Jadi hadapi setiap masalah, ikhlas, terima dengan baik. Mau ini nggak ada uang, mau ini sedang sakit, mau ini dicemooh orang lain, dihina orang lain, terima dengan ikhlas. Itu yang salah satu kunci sukses untuk kuliah di UT dalam kehidupan itu yang paling penting, ikhlas. Masya Allah, ikhlas. Jadi bayangkan obat tadi, sesuatu yang mau kita jangan dimuntahkan, tapi kita harus yakinkan bahwa obat itu akan menyembuhkan kita, ya, seperti itu ya Bapak. Ya, karena begini Mbak, saya sampaikan sedikit. Bahwa saya sampaikan pada saat dia mencari solusi untuk keluar dari ruangan tersebut, dari masalah tersebut, pada saat dia membuka kunci, membuka pintu, sesungguhnya dia sudah masuk dalam ruang masalah yang lain. Ini sudah pasti. Tamat kuliah, cari kerja, mau beristri, mau bersuami. Jadi setiap kehidupan manusia itu adalah ruang masalah. Orang yang sukses adalah orang yang selalu berusaha untuk menemukan kunci pembuka pintu masalah tersebut. Tapi ingat, pada saat dia menemukan kunci pintu dan membuka pintunya, sesungguhnya dia sudah masuk dalam ruang masalah yang lain. Kuncinya cuma satu tadi, ikhlas. Laksana menelan pil yang pahit yang tidak berusaha untuk memuntahkan. Luar biasa sekali. Aduh, saya benar-benar merinding ini dengarnya. Ini benar-benar jadi motivasi juga buat saya. Karena memang setiap yang disampaikan oleh Bapak Bupati kita seperti menyihir kita semua. Terakhir Bapak, adakah saran Bapak untuk kebaikan UT? Seperti itu Pak. Gimana Pak kira-kira? Baik. Salah satu kuncinya itu bagaimana menimbulkan rasa cinta terhadap penggunanya. Karena UT adalah penyedia jasa, maka bagaimana orang mencintai produk yang diberikan UT tersebut. Ini dalam tanda kutip, produk di sana yaitu layanan orang-orangnya, layanan sistem pendidikannya, program-program yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa. Gitu. Jadi berinovasilah untuk memenuhi kebutuhan itu. Ini saja. Berinovasilah macam-macam. Ya salah satunya mungkin karena kita ini bukan kuliah formal, mungkin berarti seluruh kita jajaran UT Bengkulu Selatan, Bengkulu ini menjalin keakraban yang lebih familiar dengan mahasiswa-mahasiswanya sehingga dia mempunyai nilai lebih. Sekarang bagaimana nilai lebih itu yang dirasakan? Masya Ya. Allah, luar Salah biasa satu. sekali. Ya. Karena rasa cinta timbul nanti, maka dia sendiri secara tidak langsung akan menjadi seorang publikator, mempublikasikan sesuatu. Oh enak, saya kuliah di UT enak, kuliah di UT begini. Ya. Lebih bagus itu daripada kita beriklan. Ya lebih bagus itu. Ya Allah. Ya. Ya Gitu. Bapak, ini pesan, saran sekaligus pesan buat kami, buat kita semua yang ada di sini, dan buat semua pegawai Universitas Terbuka Bengkulu untuk menanamkan rasa cinta agar orang lain bisa mencintai kita, meningkatkan layanan kita, baik itu kepada mahasiswa maupun calon mahasiswa dan semua hal yang berkaitan tentang Universitas Terbuka. Luar biasa sekali Bapak. Ini kalau tadi saran sekaligus pesan buat kami khususnya. Ini saya minta Bapak kasih pesan dulu. Mungkin jemu mana yang lagi nonton, lagi nyinak-nyinak. Lo apa Pak pesan khusus buatan kami, masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan ini, mangkau kami ini meningkatkan sumber daya manusia Bengkulu Selatan. Pesan Batang Jawa mana Pak? Coba sampaikan ke Baik. Untuk warga Bengkulu Selatan tanpa terkecuali dimanapun, baik sedang berada di Bengkulu Selatan maupun di luar Bengkulu Selatan. Pesan saya khusus untuk meningkatkan kemampuan kita. Satu, jangan berhenti belajar. Ingat, belajar itu bukan cuma di bangku sekolah.
Jadi bagi seorang pembelajar sejati, anak yang baru lahir pun itu bisa menjadi profesor bagi mereka yang ingin memaknai. Ya, jangan untuk belajar saya mau menuntut ilmu sing tidak. Jadi Anda jangan merasa sombong pada saat bercerita tentang beca, karena akan lebih pintar tukang beca dari Anda. Jadi ingat bahwa dosen, guru besar, profesor itu ada selalu di lingkungan Anda tanpa terkecuali. Jadi belajarlah dengan itu. Belajar dengan lingkungan. Belajarlah dengan itu. Belajarlah. Ya, dengarkan itu seluruh masyarakat Bengkulu Selatan, bukan hanya seluruh masyarakat Bengkulu Selatan, tapi seluruh yang menonton live acara ini. Jadi belajarlah dari lingkungan. Jadi tidak hanya di bangku perkuliahan ya Bapak. Jadi semuanya harus belajar tanpa batas. Kita contoh Bapak Bupati kita saat ini. Walaupun beliau dengan kesibukannya tetap ingin menambah ilmunya di jurusan hukum dan pemerintahan. Masya Allah, luar biasa. Saya sebenarnya ingin banyak sekali pertanyaan Bapak. Banyak sekali pertanyaan saya. Sekarang ini kan dunia dalam genggaman, Pak. Kalau mau belajar apapun semuanya bisa dalam genggaman. Nah, tapi tadi saya bilang belajar di sini tidak cukup. Yang lebih penting itu belajar tentang kehidupan. Karena kecerdasan ini cuma sebagian kecil dari syarat untuk mencapai sukses. Kecerdasan yang paling utama itu adalah bagaimana kita mengasah spiritual. Sebenarnya kecerdasan yang paling tinggi kalau saya melihat itu kecerdasan cinta. Masya Allah. Ya, kecerdasan cinta kalau saya lihat itu. Kecerdasan cinta, kecerdasan rasa. Masuk kategori soft intelligence berarti itu Bapak. Kecerdasan cinta. Bukan spiritual, bukan emosional saja, tapi kecerdasan cinta. Masya Allah, luar biasa. Sekarang waktunya saya mengumumkan pemenang, Pak. Baik. Pemenang pertanyaan yang menurut tim kita itu paling oke. Kita minta Bapak kita dong, Bapak Bupati yang menyampaikan pemenang giveaway atas pertanyaan yang terpilih. Tetapi ini dia, ini nanti teman-teman yang terpilih untuk dua orang pertanyaan terbaik akan mendapatkan souvenir dari kita. Ini isinya banyak banget ini. Nanti kalau saya buka satu-satu nanti nggak cukup waktunya. Jadi kita meminta kepada Bapak Bupati mengumumkan. Sekaligus saya ingatkan juga bahwasanya masih ada dua orang lagi yang akan kami berikan hadiah yang menarik bagi teman-teman yang merepost acara ini dan membagikannya sebanyak-banyaknya, dan live terbanyak akan mendapatkan hadiah menarik dari Universitas Terbuka Bengkulu. Boleh saya tambahkan? Oh boleh Bapak. 4 orang ya? Ada 4, tapi 2 orang dulu. 2 orang. 2 orang. Baik. Tolong untuk 4 orang, sekarang 2 orang pemenang giveaway dan yang tadi. Yang 2 orang nanti sore. Nanti sore. Tolong kirimkan nomor rekeningnya. Masya Allah. Aduh, saya enggak Pak, saya enggak. Saya nanya, Pak. Saya cuma sekedar nanti untuk membeli pulsa ya agar dia belajar. Masya Allah, beruntung sekali. Bukan hanya saya yang beruntung, bukan hanya Universitas Terbuka yang beruntung, tapi sahabat UT yang menonton hari ini sangat beruntung, luar biasa. Silakan Bapak umumkan pemenangnya 2 orang dulu. Baik, pemenang pertama untuk giveaway ya. Yang pertama adalah Lucky Manise dari FB UPBJJ. Ya, selamat untuk Lucky. Ya, selamat buat Lucky Manise. Ya, selamat ya. Yang berikutnya ada nomor 2 adalah Endang Saputra. Selamat buat Endang Saputra. UPBJJ. Sekali lagi selamat untuk Endang. Masya Allah, selamat buat Lucky Manise. Yang pertanyaannya tadi ada di FBU PBJJ dan Endang Saputra. Pertanyaan juga ada di FBU PBJJ dan 2 orang menyusul. Jangan lupa nanti repost sebanyak-banyaknya dan banyak lagi ini hadiahnya. Selain hadiah dari kita, ada hadiah dari Bapak Bupati untuk mengganti pulsanya nonton hari ini. Luar biasa sekali hari ini. Bapak, saya sangat bersyukur sekali dan saya sangat berterima kasih. Saya atas nama Universitas Terbuka Bengkulu
mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak atas waktu yang Bapak berikan hari ini. Semoga kami doakan, semoga apa yang Bapak harapkan dapat tercapai. Yang paling utama kami doakan agar Bapak sehat selalu, Bapak. Agar Bapak bisa selalu memberikan manfaat untuk orang banyak. Jadi kami mohon maaf atas segenap tim kreatif Universitas Terbuka Bengkulu jika dalam penyambutan kami kurang berkenan di hati Bapak dan tim semuanya. Kami mohon maaf, Bapak. Ya, saya senang sekali Ya, bisa berada di sini. Ya. Saya senang sekali. Bapak, ini sebelum kita akhiri, kita sama-sama bareng gini deh, Pak. Saya ajarin dulu kali ya. Baik. Jadi gini, Universitas UT Bengkulu, Pade, Cacam, kita nih ya, nah gitu ya Pak, berdua ya Pak ya. Kayaknya barengan deh, barengan semuanya ya, biar suara cempreng saya nggak kedengaran. Ya. Baik. Ya oke, sama-sama ya. Universitas Terbuka Bengkulu, Pade, Caca, kita ya. Masya Allah, saya Pamela Mikaresi undur diri. Sampai jumpa di Ngebut Bengkulu hari Rabu jam 2 sore. Baik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baru lulus SMA, SMK, atau MA? Bingung mau kuliah di mana? Universitas Terbuka, pilihan yang tepat. Teman-teman sudah bekerja, tapi tetap ingin kuliah di perguruan tinggi negeri? UT, perguruan tinggi negeri loh. Biaya kuliah murah dan terjangkau. Universitas Terbuka, bebas tes masuk dan bebas batasan usia. Sistem perkuliahan fleksibel sangat tepat bagi kalian yang ingin kuliah tapi tetap bekerja. Program studinya terakreditasi A dan B dan diakui secara internasional. Kuliah keren, makin ngetren, semua pasti jreng. Ayo, tunggu apa lagi? Universitas Terbuka sebagai pelopor pendidikan tinggi jarak jauh di Indonesia memberikan layanan pembelajaran dengan berbagai cara. Bisa online secara asinkronus melalui tutorial online atau online secara sinkronus melalui tutorial webinar. Anda juga dapat memilih layanan tutorial tatap muka, tutorial radio, TV, dan masih banyak lagi. Jangan ragu-ragu, mantapkan pilihan Anda pada Universitas Terbuka. Universitas Terbuka, Pade, Caca, kita. Universitas Terbuka menerima mahasiswa baru untuk tahun akademik 2020-2021 semester 1. Pendaftaran dimulai pada tanggal 1 Maret sampai tanggal 15 Juli 2020. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui sia.ut.ic.id atau dapat langsung ke UT Bengkulu, Jalan Sadang Raya, Kelurahan Lingkar Barat, Bengkulu, dengan nomor WhatsApp 0811731795. Anda juga dapat menghubungi pengurus kelompok belajar di daerah masing-masing. Kota Bengkulu, Arga Makmur, Ketahun, Ipuh, Muko-Muko, Bengkulu Tengah, Kepahyang, Curug, Lebong, Seluma, Mana, dan Kaur.